Aku udah nggak punya mama, nggak punya bapak. Jadi semua keperluanku itu dipenuhi oleh kakakku gitu. Walaupun dia nggak tahu yang utang di mana-mana ya, tapi kakakku itu selalu mendukung gitu. Kehampaan itu memang benar-benar membuat aku membandingkan diriku sih sama orang lain gitu. Mama waktu itu single parent. Aku ngelihat gimana perjuangan pergi subuh pulangnya siang. Gak apa-apa sih makan ikan asin di rumah, yang penting kalian sekolah. Kalau aku sukses nanti ya kak, tunggu ya kak. Pasti aku bahagiakan kamu gitu. Halo Sobat Baik Hati Tangan Pengharapan. Perkenalkan, nama aku Rere. Sekarang aku ada di FLC Kaonda Yapen Utara Papua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Solin. Saya bertugas di FLC Simoy Laklak di Mentawai. Hai, saya Lamru. Saya bertugas di FLC Inari, Kaimana, Papua. Halo, saya Mona. Saya saat ini bertugas di FLC POM 2 Yapen Utara. Hai semuanya, nama saya Reja Angeli Bru Brahmana. Saya bertugas di FLC Mes Mungguandi. Hai. Oke, kita mulai ya guys. Pertanyaannya, hal apa yang baru kamu sadari setelah memasuki usia dewasa? Bahwa hidup itu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau aku, ternyata kita jangan jadi overthinking gitu. Setelah umur 25 tahun itu kayak, oh iya keren nih gitu. Oke, pertanyaan kedua. Aduh guys, lebih penting gaji besar atau pekerjaan yang membuat kamu tenang? Karena sudah banyaknya tantangan hidup, lebih penting pekerjaan yang membuat hati saya tenang. Aku ya. Apa arti sukses menurut versi kamu? Kalau di aku ya, sukses itu yang pertama bisa berdampak bagi orang lain, dan yang kedua dikenal banyak orang. Wah, Bebas. Kalau menurut saya dapat melewati luka-luka dengan baik gitu sampai di titik sekarang. Luka-luka yang kita alami itu bukan membuat kita semakin terpuruk, tapi malah membuat kita semakin dapat bertumbuh dan bisa berdampak juga bagi orang lain, dan berkaitan juga dengan gaji tadi gitu. Bisa semuanya jadi kan sekarang kita harus mencari kedamaian gitu ya. Ya, kita bisa menikmati ya setiap tantangan itu. Jadi juga bisa berdamai dengan luka-luka yang ada. Iya, bisa menikmati waktu yang ada sih menurutku arti sukses itu. Sesimpel bisa menikmati hobi ya. Agak melo ya tiba-tiba. aku sama sih sama seperti teman-teman. Kalau sukses itu bisa menjadi berguna bagi keluarga, bagi sesama, kemudian stabil secara finansial. Walaupun tidak berlebihan gitu. Ya, berarti udah sukses sekarang nih. Karena udah berguna kan? Iya. Udah dipakai kan di Tapi FLC kan? Tapi secara finansial kan belum terlalu ya kan. Oh, iya. Tapi sudah agak berdamai dengan keadaan saja. Kalau aku, sukses itu ketika aku bisa melakukan apa yang menjadi keputusanku secara bebas tanpa interupsi atau gangguan dari orang lain seperti itu. Misalnya apa yang menjadi sebuah keputusanku untuk mengajar di pedalaman, aku bisa melakukannya secara bebas tanpa harus dibimbang-bimbangin sama orang lain. Misalnya kamu yakin mau ke sana kayak gitu itu. Lalu yang kedua itu, menurutku ketika aku dikenal banyak orang, tetapi dikenalnya bukan karena perilaku yang buruk, tapi karena perilaku baikku. Istilahnya kayak kita dulu belajar apa ya di masa training itu, ketika kamu meninggal apakah kamu dikenal banyak orang karena perbuatan baikmu gitu. Bisa jalani keputusan di usia 25. Ya kita jadi guru pedalaman kan. Mungkin agak berbeda ya dengan pemikiran dunia ini. Terus bisa traveling, bisa menikmati hidup, menikmati masa muda ya kan, katanya hidup hanya sekali, nikmati masa muda. Yes, gitu. Asik. Bebas gak sih? Iya, bebas. Bebas, maksudnya bebas. Bebas dalam apa nih? Semua bebas. Semua bebas. Tapi ikut aturan. Maksudnya semua bebas. tetap ada Bebas tapi normanya. ada aturan. Harus ada normanya. Bisa sebebasnya kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan. Berarti percaya diri lah ya. Kalau menurutku arti sukses itu harusnya kan kita berbahagia saja dengan hal-hal simpel yang terjadi, mungkin ya dengan maca ini. Coklat ini. Yang bagus ini. Pernah nggak merasa kalau pencapaian orang lain terasa seperti tekanan untuk kita? Pasti pernah lah ya, di umurku yang udah 25 tahun sekarang. Sempat sih bertahun-tahun merasakan kehampaan karena jadi pengangguran ya guys.
Dan kehampaan itu memang benar-benar membuat aku membandingkan diriku sih sama orang lain gitu. Dari kehampaan itu aku banyak belajar juga kenapa merasakan hal seperti ini dan seperti itu. Mungkin pemikiran udah kemana-mana ya. Menurutku sepadan siapa yang aku dapatkan sekarang, karena aku pernah berdoa, ya Tuhan, setidaknya buatlah aku menderita karena aku sibuk, karena aku tahu rasanya hampa tapi nggak ngapain-ngapain, dan itu yang paling sakit gitu. Dan inilah jawabannya gitu. Selama merasakan training kemarin pun kan nengoklah kedisiplinan kita kayak mana, ya kan? Memang pertama kali itu kayak ngerasa capek gitu, tapi aku langsung ingat ke masa laluku. Merasakan kehampaan itu lebih sakit gitu. Jadi lebih baik kita menderita karena sibuk, dan sibuknya berguna juga kan untuk orang lain gitu. Secara pribadi aku nggak pernah kesuksesan orang lain itu menjadi tekanan sama aku, karena pencapaian orang lain itu bagiku, kita ngelihat kesuksesannya dia doang, kita nggak tahu proses dia apa seperti itu. Jadi aku nggak pernah iri sama sekali. Soalnya aku sebelum di Tangan Pengharapan aku bekerja di bagian sosial juga. Aku sangat senang, mungkin dipandang orang lain rendah atau apa, tapi bagiku itu sangat menyenangkan. Itu suatu pencapaian sama aku juga. Guys, kalian gak iri teman kalian di luar negeri gitu? Enggak, pernah juga sih. Pernah sih Kak, Waktu aku pernah. merasakan kehampaan itu semua halku iri. Jujur iri. Jujur. Apa aku bermasalah? Tapi prosesnya kan enggak Tapi juga Kak, kan semua orang kayaknya pengen kayak kakak. Iya lah. Berdamai. Tapi nggak iri yang negatif juga sih. Iya, kayak iya. Mungkin ekspektasiku terlalu tinggi terhadap diriku sendiri, jadi kayak apaan sih gitu. Temanku kenapa bisa begini, aku enggak. Tapi setelah ke Tangan Pengharapan, aku menemukan jati diriku. Tapi aku kayak gini sih, kayak dia mungkin bisa mencapai di atas, misalnya kayak Kak Lamru bilang tadi, mereka ke luar negeri apa segala macam, iri kayak gitu sama kakak, iri sama teman-teman kakak gitu. Tapi kalau secara aku pribadi, yang mereka di luar negeri itu aja belum tentu bisa seperti aku yang pergi menyerahkan diriku ke pedalaman gitu. Wah, iya aku bangga sekali. Lagian orang itu pun pasti ada prosesnya juga. Iya benar. Kadang kita kan nggak lihat orang itu cuma munculin yang bahagia-bahagianya di sosmed. Betul. Tapi siapa sih yang waktu aku pengangguran dan nggak kerja, siapa sih yang berani buka Instagram nengok pencapaian? Ya Tuhan, Aku sampai nonaktifin Instagram loh. aku kenapa ya di sini terus, di rumah ini terus, ya Tuhan Yesus gitu. Sedangkan orang-orang udah terbang kemana-mana dengan pencapaiannya masing-masing, sedangkan aku terbelenggu di kamar yang gelap, guys. Tapi aku ada kepercayaan dalam hatiku, pasti ada hadiah nggak sih dari ini semua gitu kan. Selama berdiam itu kan ada juga usaha untuk apply kemana-mana gitu. Dan ternyata terjawab di sini. Saya sangat berbahagia sekali, luar dalam. Kalau Betul, kamu Kak. Nathan? Iya, aku secara pribadi pasti pernah mengalami itu. Aku pernah iri, tapi irinya itu bukan ngeliat dia udah di sini, dia di sini. Lebih ke akunya sih, kayak aku udah ngelakuin apa gitu. Kalau misalnya aku berani untuk iri, aku harus ngeliat ke diriku juga. Aku udah ngelakuin apa, makanya aku bisa iri ke mereka, karena aku nggak tahu proses mereka kan. Dan pada akhirnya ya kita tahu setiap orang pasti berproses, dan nggak semua orang harus keluar negeri, Kak Lamru. Nggak semua orang, dan nggak semua juga terpanggil ke pedalaman. Gitu. Jadi balik lagi ya, menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Semua ada bagiannya. Bayangin kita lolos dari 1000 orang yang apply di YT. Jika suatu saat nanti kamu sudah sukses menurut versimu, siapa orang pertama yang menurutmu dia harus tahu? Ini kakak. Nggak suka. Ayo Rere. Hai kakak aku Desi Irawati Silalahi. Halo Kak Desi. Kayak yang harus pertama tahu itu kakak aku sih, kakak pertamaku. Semua proses perjalanan hidupku banyak ditentang orang kayak gitu. Kakak aku itu selalu mendukung gitu. Dia adalah tempat sampahku gitu. Jadi kayak sekarang guru pedalaman ini kan mamaku memang sama sekali nggak ngebolehin kayak gitu. Aku cerita sama dia juga. Terus kakakku selalu bilang nggak apa-apa, semangat. Orang pertama yang akan tahu aku sukses dan yang pertama akan kusumpah yaitu kakak pertamaku juga. Ya Tuhan nggak mau. Seperti yang teman-teman udah tahu ya, aku udah nggak punya mama, nggak punya bapak. Jadi aku selama kuliah itu semua keperluanku itu dari semua dipenuhi oleh kakakku gitu. Walaupun dia nggak tahu yang utang di mana-mana ya, tapi
dia sangat mengusahakan aku gitu. Jadi aku juga bangga sama dia. Kenapa ya kakak sebaik itu sama aku gitu. Jadi aku berdoa kalau aku sukses nanti ya kak, tunggu ya kak, pasti aku bahagiakan kamu gitu. Itu sih. Pasti mama bapak sih. Iya. Luar biasa Bu perjuangan mereka. Kalau Sensitif nih kalau. gak apa-apa sih makan ikan asin di rumah, yang penting kalian sekolah. Bangga banget punya mereka guys. Aku sampai di sini aja mereka dukung banget. Kalau aku sukses pasti aku bilang, "Ma, Pak, aku udah sukses loh." Jadi orang pertama pasti mama. Iya. Iya aku tahu lah. Iya aku tahu lah gimana perjuangan mama selama kami dari kecil. Ya teman-teman udah tahu ya kalau mama itu single parent. Mungkin aku tuh kayak mau ngasih tahu gitu, anak mama bisa loh survive di Papua gitu, di ujung yang kami dari kecilnya nggak pernah jauh-jauh dari mama. Kami selalu ya di Riau, selalu nggak, bahkan untuk kuliah pun nggak bisa keluar dari Riau. Aku ngelihat gimana perjuangan mamaku nyekolahin kami bertiga sampai kuliah. Dia pergi subuh, pulangnya siang, dari jam 2 pagi sampai jam 2 siang gitu kerja supaya kami bisa cukup kebutuhannya, pendidikannya. Bahkan mamaku sering bilang, kalian itu nggak pernah berbeda sama orang yang punya bapak gitu. Bahkan orang yang punya bapak aja belum tentu bisa ngerasain apa yang kalian rasain gitu kan. Terus yang kedua, aku pengen kali ngasih tahu ke dia, karena dari dulu kayak dia kan yang nemenin. Makanya waktu dia pergi ninggalin itu kayak kok bisa ya dia pergi gitu. Mungkin itu aku bakalan ke kuburan kakek nenekku sih. Mungkin aku kayak kurang meyakinkan dulu untuk bisa sampai di titik sekarang. Seandainya kalau kakekku masih hidup pasti dia bangga lah sama aku kayak gitu. Banyak sih yang dilalui sama kakek dan bertahun-tahun kami kemarin gak jumpa. Sampai titik terakhirnya juga gak jumpa. Mungkin itulah satu hal yang ku sesali. Namun di saat aku sukses nanti, aku akan pergi ke kuburannya memberikan kabar gembira walaupun hanya insannya yang di sana ya. Dan pastinya untuk bapak mama aku lah gitu. Atas apapun yang pernah kita lalui Pak Ma. Bangga kok aku sama bapak mama gitu kan. Apa satu pencapaian kecil yang paling kamu banggakan meski orang lain mungkin menganggapnya biasa aja? Mungkin selama training kemarin aku bisa bangun jam 4. Terus aku itu di rumah makannya itu selalu rangkap. Di situ didisiplinkan jam 6. Bahkan waktu mama sama adikku video call, makan kok jam 6 sarapan gitu. Itu suatu hal yang kayak wow, ini bukan Mona gitu. Aku pertama kali naik pesawat. Jadi karena aku ke YTP ini, makanya itu pertama kali aku naik pesawat dalam hidupku dan pertama kali dalam keluarga besarku naik pesawat. Berarti kamu capaian besar kok sama lo. Jadi abangku bilang gini, hebatlah kamu bisa naik pesawat gitu. Jadi kan bener kok, iya juga gitu. Itu aja sih. Jadi guys, ceritanya dia berbesar hati pengen ke Papua karena pengen naik pesawat lama. Ini YTP adalah tempat kerjaku ketiga, bagian sosial. Jadi kayak orang nganggap sepele. Semua orang bisa deh kayaknya melakukan itu, padahal nggak semua orang bisa memberi hati untuk itu seperti itu. Minum dulu ya. Agak berat juga ini tiba-tiba alur mundur. Kalau dirimu yang berusia 10 tahun melihat hidupmu hari ini, apa yang kira-kira akan dia sampaikan ke kamu? Mau bilang bahwasanya kalau menuju dewasa itu memang harus melewati luka-luka. Kalau nggak ada luka-luka nggak bakalan jadi raja yang sekarang. Jadi tangisanmu dulu, ratapanmu dulu di kamar gelap itu adalah sebuah batu loncatan untuk menjadi raja yang sekarang, yang bisa tersenyum di tengah gemparan gempa bumi. Sembuh dan berdamai yuk. Terima kasih sudah bertahan.
Terima kasih sudah Boleh peluk nggak? Boleh. Thank you. Tuh kan, kamu bisa loh. Kamu sudah berjuang untuk melakukan yang terbaik. Kapan terakhir kali kamu merasa bangga pada dirimu sendiri bukan karena punya ekspektasi orang lain? Di podcast ini nggak sih guys? Iya, ini. Iya, karena aku kan suka nonton podcast juga sama kayak teman-teman. Ternyata begini rasanya gitu kan. Kayak terasa terintimidasi, tapi merasa juga kayak ternyata berharga ya kayak gitu kan. Aku bisa agak spesial juga datang ke sini ya kayak gitu. Ketika aku masuk ke sini, aku bangga pada diriku yang mengambil keputusan mengabdi ke pedalaman bersama Yayasan Tangan Pengharap. Sekarang kita jadi manusia yang berguna dan berharga. Jangan lupa nonton ya. Like, komen, dan share. Sampai jumpa.